Sobat Ekon TV. Pernahkah kamu mendengar istilah sindrom metabolik? Sindrom metabolik bukanlah suatu penyakit. Sindrom metabolik adalah kondisi yang menjadi faktor risiko seseorang dapat terkena penyakit diabetes dan penyakit jantung. Berikut penjelasan lengkapnya oleh Dr. Tang Eng Lun. Here I would like to introduce the concept that the metabolic syndrome is actually not a disease by itself, but it is a risk factor for two problems. One is type 2 diabetes, and the second problem will be heart attacks and strokes. Collectively, we call them cardiovascular disease. A person with the metabolic syndrome is 2 times as likely to develop type 2 diabetes compared to someone without the metabolic syndrome. And for a person with the metabolic syndrome, he or she is 5 times more likely to get heart attacks and strokes compared to someone without the metabolic syndrome. So in the metabolic syndrome, there are problems with a person's metabolism, and this causes 4 main problems in a person. There will be central obesity. Second, there will be resistance to the hormone called insulin. Insulin is a hormone that controls our blood sugar. So if we cannot respond well to insulin, the blood sugar will rise, and that will cause diabetes. The person's blood pressure will become higher, and there will be abnormal blood cholesterol that are more sticky and clogs up blood vessels more easily, which will then lead to heart attacks and stroke. Oke, jadi akan saya coba rangkum ya Bapak Ibu sekalian, nggak panjang. Oke, yang pertama adalah sindrom metabolis ini sebenarnya bukan sebuah penyakit ya, tetapi adalah sebuah kondisi ya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ya, jadi kondisi ini sangat banyak berhubungan dengan kondisi kita itu akan mempunyai kondisi diabetes atau juga kondisi di mana kita tuh bisa terkena serangan jantung ya, serangan mendadak ya. Jadi kondisi ini sendiri itu akan meningkatkan ya kemungkinan kita itu bisa terkena penyakit diabetes itu sekitar 2 kali ya. Jadi mempunyai chances atau kemungkinannya 2 kali dibanding orang normal, dan tentunya akan mempunyai resiko sekitar 5 kali lebih tinggi ya untuk mendapatkan serangan jantung ya ketika kita mempunyai kondisi ini dibanding orang yang biasa. Dan biasanya sindrom metabolis ini akan menyebabkan masalah-masalah pada pengontrolan berat badan kita ya, jadi akan membuat kita tuh jadi susah mengontrol berat badan. Yang kedua juga akan ada seperti insulin resisten atau kita tuh tidak diobatin supaya diabetes kita tuh juga agak lebih susah ya. Nomor 3 tentunya juga akan membuat tekanan darah kita tinggi, dan yang keempat adalah abnormal blood cholesterol itu akan membuat kita jadi rentan untuk terkena serangan jantung. When we talk about central obesity, it is describing the distribution of fat above the waistline rather than below. So you can see a person with central obesity will be apple-shaped rather than a person with fat below the waist where there will be a pear-shaped distribution of fat. So the apple-shaped fatness is the unhealthy fatness compared to the pear-shaped fatness. Jadi ini Bapak Ibu diperhatikan ya, ini penting sekali ya. Jadi sering orang kegemukan itu bentuk badannya berbeda. Ya, yang pertama itu bentuknya seperti apel ya. Jadi kalau kita garis di tengah itu, kalau Bapak Ibu lihat di diagram itu bentuknya bundar gitu ya. Dari mulai dada sampai perut ke bawah itu agak bundar. Yang lainnya satu lagi bentuknya per. Per itu ada buah pir ya. Jadi yang bentuknya apel itu memang karena ada sindrom ini bentuknya akan seperti apel itu, dan itu dinilai tidak sehat dibandingkan. Kita dapat melakukan diagnosa lebih awal. Apakah kita dapat melihat tanda-tanda adanya sindrom metabolik dalam tubuh? Bagaimana cara mendiagnosanya? Simak penjelasan Dr. Tang Eng Lun berikut ini. This slide tells us how we diagnose the metabolic syndrome. Over the years, the diagnostic criteria of metabolic syndrome has been changed many times. This is the latest way that we diagnose the metabolic syndrome. It is based on 5 parameters. 2 of them are clinical measurements, namely the waistline and the blood pressure. 3 of the other parameters are based on blood tests, namely the blood sugar, blood triglyceride level, which is the fat level in the blood, and HDL level, which is the good cholesterol level in our blood. You can see that the diagnostic criteria of our waistline is different between men and women, and the same goes for HDL cholesterol. So for men,
in Indonesia, they are considered to have central obesity if the waistline is higher than 90 centimeters. For women, that is 80 centimeters. For HDL, it's considered low in men if it is lower than 40 milligrams per deciliter. For women, less than 50 milligrams per deciliter. For blood pressure, any measurement above 130 over 85, blood sugar above 110 milligrams per deciliter, or blood triglyceride more than 150 milligrams per deciliter will fulfill the criteria. So out of 5 criteria, if a person has any 3 of them, he or she can be considered to have the metabolic syndrome. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian ini suatu pengkajian gejala awal ya, penting sekali. Saya baru baca, saya kaget ya. Ternyata saya dicek semua ini. Oke, saya bacakan, saya terjemahkan dulu. Yang pertama adalah bagaimana nih cara kita itu mendiagnosa sindrom metabolis ini, Bapak Ibu ya. Jangan deg-degan ya, saya juga deg-degan ini. Yang pertama adalah sebenarnya itu cara mendiagnosanya itu agak sedikit berganti-ganti ya, parameternya sepanjang tahun karena mungkin disesuaikan sama zaman. Ya, tapi secara garis besar adalah seperti ini ya. Yang pertama adalah kita melihat lingkar perut ya. Lingkar perut kita tuh berapa? Ya, jadi yang pertama dan kedua itu kondisi kita, lingkar perut, yang kedua adalah tekanan darah ya. Dan yang 3 berikutnya itu adalah dilakukan dengan cara tes darah kita ya. Jadi kalau kita bisa lihat antara wanita dan pria itu berbeda. Lingkar perut pria yang dianggap ada kemungkinan terkena sindrom metabolik ini ketika ukurannya lebih dari 90 cm kalau di Indonesia atau sekitar 35 inch. Kalau untuk yang wanita itu sekitar di atas 80 cm atau 31,5 inci ya. Jadi untuk tekanan darah biasanya orang yang mempunyai sindrom metabolis ini akan ada di kisaran di atas 130 dan bawahnya itu 85. Ya, untuk gulanya itu di atas 110, untuk trigliseridnya di atas 150, dan untuk kolesterol ya, ini kolesterol jahat ya, HDL ya. Nah, itu kalau untuk pria itu harus kurang dari 40, yang wanita sedikit lebih tinggi, yaitu lebih kurang dari 50. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, kalau kita itu punya 3 ciri-ciri ya dari yang disebutkan ini, berarti ada kemungkinan kita itu mempunyai sindrom. Sebagai warga negara Indonesia, kalian penasaran nggak sih ada berapa banyak kasus sindrom metabolik di negara kita? Nah, setelah ini Dr. Tang Eng Loon akan menyebutkan beberapa kasus sindrom metabolik yang ada di negara kita. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, yuk buruan subscribe biar kamu gak ketinggalan info menarik dari kita. Now, how common is the metabolic syndrome in Indonesia? So there are 2 recent studies that were published that reported the prevalence of the metabolic syndrome in Indonesia. The first study was published in 2019 by Dr. He Niang Tias, and they used the Indonesian Family Life Survey data that included information from 20 provinces and people above the age of 40. Based on their study, about 21.7% of people in Indonesia have the metabolic syndrome. Now, fast forward after COVID in 2022, Santoso used the Riskesdas survey, which included information from 26 provinces and even more people because the age group of this survey included people above 35 years old. And shockingly, the metabolic syndrome is present in 41% of people. So you can see that maybe after COVID, when people were not allowed to go out frequently, the occurrence of the metabolic syndrome has almost doubled in Indonesia after 3 years. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, Dr. Tang memberikan sebuah analisa studi ya, yang dilakukan oleh beberapa peneliti ya, berapa banyak nih orang yang menderita sindrom metabolis di Indonesia. Ya, studi pertama itu dilakukan sebelum terjadinya COVID ya, atau di sekitar tahun 2019 oleh Henning Tias ya. Jadi ini mempelajari tentang bagaimana kehidupan normal ya keluarga di Indonesia ya. Jadi dilakukan di 20 provinsi dan sekitar 27 jenis suku ya, dan dilakukan di atas umur 40 tahun, dan hasilnya adalah sekitar 21,7% orang Indonesia itu menderita sindrom metabolis. Dan setelah itu dilakukan sebuah studi lagi ya, sebuah penelitian oleh Santoso ya,
dan itu dilakukan tahun 2022 atau setelah pandemi, dan dilakukan di 26 provinsi untuk klasifikasi umur di atas 35 tahun. Dan hasilnya cukup mengagetkan ya, bahwa 41% dari masyarakat Indonesia ini ternyata menderita penyakit sindrom metabolis ya. Dan menurut Dr. Teng itu ada kemungkinan karena waktu pandemi itu kan banyak orang nggak bisa pergi ya, jadi orang nggak bisa aktivitas, jadi ya jadi rebahan dan makanya juga lebih banyak. Jadi mungkin sindromnya ini juga lebih apa ya.